ayah wafat. Ya, sang ayah wafat, anaknya yang kondisinya sudah baik tapi harus isolasi mandiri, itu tidak bisa pulang ke rumah dulu. Sang anak ke tempat di BPSDM di Cimahi. Istrinya, ibu dari keluarga itu, sang istri di rumah sendirian. Karena anak-anaknya juga positif, menunggu 2 pekan. Suaminya meninggal, sang istri tidak bisa ikut merawat, tidak bisa ikut mulasara, bahkan tidak juga bisa ikut ke pemakaman. Ke pemakaman pun dari jarak jauh saja. Nah, kalau satu ketika nanti, itu kan bayangan tentang hari kiamat, tentang hari penghisaban. Ayah tidak bisa menolong anak, anak tidak bisa menolong ayah. Sekarang hal itu terjadi. Ya. Bahkan kita tidak bisa merawat keluarga kita sendiri yang ada di dalam kondisi COVID-19. Dan tentu saja mari kita berdoa semoga keluarga besar Ibnu Sina, termasuk murid-muridnya, dan keluarga dari murid Ibnu Sina, dari PG, TK, SMP, semuanya terjaga dalam keadaan kesehatan. Terhindar dari COVID-19 ini, dan semuanya oleh Allah dilindungi. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghindar dari musibah kecuali Allah yang memberikan perlindungan. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa doa keselamatan. Ya. Setiap pergi beraktivitas, setiap keluar rumah, doa keselamatan. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa alaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, wa adhirna jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Betul-betul COVID-19 ini sebetulnya memberikan kepada kita pelajaran bahwa kita sebetulnya tidak aman. Selama ini juga kita tidak aman. Ya. Tapi sekarang kita kondisinya betul-betul harus menyadari bahwa kita sedang tidak aman kondisinya. Ada makhluk kecil ukurannya nano dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Ya. Kita kalau terpapar, nauzubillah, mereka yang terpapar mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, kita lanjutkan di slide yang kedua, Bu Dwi. Yang berikutnya, ketiga ya. Sesudah ini ada berikutnya. Di situ ada, lanjut Bu. Ini sudah dibaca tadi. Nah, jadi kalau soal ketidakpastian, Rasulullah SAW, kembali ke yang barusan, tentang Rasulullah tadi. Rasulullah SAW itu juga tidak mengetahui hal yang gaib, kecuali yang diberitahu oleh Allah. Ya. Rasulullah SAW mendapat kabar tentang kafilah dagang Quraisy. Lalu beliau mencegat. Namun terlambat. Ya. Jadi Rasul juga kalau informasinya itu sifatnya manusiawi, dari seseorang diberitahu, ya Rasulullah, kafilah dagang Quraisy akan lewat. Ini dalam masa perang. Dicegat. Rupanya Rasul terlambat. Diperkirakan kafilah itu datang pada waktu yang diberitahukan, ternyata sudah berlalu. Ya. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha tertinggal rombongan, menimbulkan fitnah, Rasulullah SAW juga tidak mengetahui dengan pasti apa yang terjadi. Rasul tentu sayang dan cinta pada Aisyah, tapi orang-orang begitu rupa membicarakan Aisyah. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rasulullah SAW juga tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Rasul juga tidak paham hal gaib kecuali diberitahu oleh Allah. Nah, mari kita lihat slide berikutnya, Bu Dwi. Ini lebih duniawi ya. Ini bahasan ini sudah lama, mudah-mudahan teman-teman di Ibnu Sina juga sudah pernah membacanya. Bahwa dunia sekarang itu digambarkan fuka katanya. Volatil, bergejolak karena perubahan yang cepat. Ya. Dan perubahan ini makin cepat dengan COVID-19. Tidak terbayang sampai bulan Januari, bahkan Februari, bahwa anak-anak harus belajar di rumah. Bagaimana guru-guru mengajar anaknya, bagaimana melibatkan orang tua, bagaimana konsep pembelajaran tidak lagi seperti dulu. Bagaimana ponsel dan laptop yang dulu dituding sebagai alat yang merusak, karena digunakan untuk main atau game, sekarang menjadi alat yang sangat diperlukan. Sehingga kemudian bukan hal yang aneh kalau anak SD sekalipun sudah menggunakan gadget untuk pembelajaran. Jadi dunia itu begitu berubah, ya.
Bergejolak karena perubahan-perubahan yang cepat. Sebelum COVID saja sudah cepat perubahan-perubahannya. Kita mengenal istilah the disruption era. Era di mana terjadi perubahan-perubahan cepat yang bahkan memiliki daya rusak. Sedemikian hebatnya sehingga banyak hal yang selama ini dianggap lazim untuk hadir, sekarang sudah mungkin tidak ada lagi. Ya. Dulu Bapak dan Ibu kemana-mana kalau piknik bawa kamera. Ada kamera video, ada kamera foto. Ya, repot sekali. Kamera video di kanan, kamera foto di kiri. Kalau motret itu riweh gitu. Sekarang kamera foto dan kamera videonya ada di dalam ponsel kita. Jadi kemana-mana tidak lagi membawa 3 jenis barang, satu saja. Ya ponsel, ya kamera video, ya kamera foto. Bahkan di situ juga berfungsi sebagai alat untuk transaksi pembayaran. Menjadi alat untuk belanja. Ya. Jadi dunia bergejolak karena perubahan yang cepat. Dalam dunia pendidikan, saya mengikuti juga perubahan-perubahan yang sangat cepat. Yang kedua, uncertainty. Dunia penuh ketidakpastian. Perubahan cepat dengan pola yang makin tidak jelas. Tahun-tahun 80-an, kalau orang lulus dari perguruan tinggi negeri atau swasta, pokoknya sarjana, hampir pasti bisa bekerja. Tahun 80 jadi sarjana, hampir pasti bisa bekerja. Apalagi S2, udah pasti bisa jadi pengajar. Apalagi S3, dikejar di mana-mana. Sekarang menjadi tidak pasti lagi. Apakah orang yang alumni S1 itu bisa mendapat pekerjaan? Belum tentu. Apakah jurusan yang mereka tekuni itu kemudian mengantar mereka pada pekerjaan impian? Belum tentu. Apakah mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang ditekuni? Juga belum tentu. Dunia penuh ketidakpastian. Perubahan-perubahan cepat dengan pola yang makin tidak jelas. Ya. Mobil-mobil baru hadir. Tapi sebentar lagi mobil baru itu menjadi mobil tua. Karena mobil listrik akan segera hadir. Kalau tidak dengan COVID, ya diperkirakan tahun 2022 mobil-mobil listrik sudah akan menggantikan mobil-mobil berbahan bakar bensin atau solar. Dan mobil-mobil solar bensin itu akan segera masuk museum. Perubahannya sangat cepat. Polanya tidak jelas. Banyak sekali faktor yang membuat perubahan. Teknologi merubah, politik merubah, ekonomi merubah. Jadi banyak sekali unsurnya sehingga perubahan-perubahan itu menjadi sangat cepat, polanya tidak jelas. Jadi tidak pasti. Ditambah lagi kompleksiti, rumit. Banyak faktor yang menyebabkan satu peristiwa terjadi. Atau banyak faktor berjalin berkelindan, sehingga kita tidak jelas lagi, ini tuh karena apa? Terjadinya peristiwa ini karena apa? Menjadi rumit, ya, kompleks. Dan karenanya menjadi ambigu. Tidak jelas apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus dikerjakan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, Bu Dwi. Ini panitia lupa tidak menyiapkan minum untuk pembicara kayaknya ya. Iya, nasibnya seminar begini tuh begitu. Saya juga lupa tidak menyiapkan, nggak apa-apa, insya Allah. Disediakan snack. Snack apa lagi? Biasanya mau dibungkusin, Bu Ella, sekarang nggak ada, Bu Ella. Iya, benar. Ya, cik ikhlas aja katanya. Nah, bagaimana merespon hal-hal yang tadi ya? Merespon volatility dunia yang bergejolak, merespon uncertainty, merespon complexity, merespon agility, merespon ambiguity. Responnya 4 juga, VUCA juga. VUCA yang pertama apa? Visioner. Jadi guru itu untuk apa sih? Ya. Untuk melahirkan generasi yang rahmatan lil alamin. Yayasannya namanya rahmatan lil alamin. Jadi kalau visinya hebat, jelas, ke depan jauh, itu orang dalam gejolak seperti apapun itu akan tahan. Karena gejolak-gejolak yang ada inilah gejolak yang ada sekarang. Sementara visinya jauh ke depan. Bahkan mestinya visi kita itu bukan hanya di dunia. Kan doanya juga Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukan hanya duniawi yang dikejar. Kalau jadi guru, apalagi di sekolah seperti Ibnu Sina, targetnya hanya target duniawi, saya pikir akan lelah, ya, akan lelah.
Banyak sekali kekurangan di banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang begitu banyak kekurangan. Bagaimana kita menutup kekurangan itu supaya tidak kelelahan? Dengan visi yang jauh ke depan. Kalau visinya jauh ke depan, orang itu biasanya tahan, ya, tahan uji. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian bisa melihat bagaimana kisah-kisah para pahlawan, bagaimana Bung Hatta itu bertekad tidak akan nikah sebelum Indonesia merdeka. Tuh coba, sampai usia 40 Bung Karno-nya galau. Jadi yang galau Bung Karno. Ini kenapa nih Hatta nggak kawin-kawin katanya. Oh nggak nikah-nikah Bung Hatta ini, usia sudah 40. Kata Bung Hatta, saya tidak akan nikah kecuali sesudah Indonesia merdeka. Karena visinya begitu kuat, begitu jelas begitu. Visi itu mimpi yang terjadwal, ya. Ini mengajar di Ibnu Sina. Target paling ujungnya apa? Mendapat ridha Allah. Di balik itu apa? Melahirkan generasi-generasi yang rahmatan lil alamin. Diturunkan lagi apa? Jadi visinya ada tahapan-tahapannya, tapi visi yang paling penting itu visi yang jauh ke depan. Sehingga nanti di akhirat Bapak dan Ibu guru, menurut saya yakinlah Bapak dan Ibu guru termasuk orang-orang yang paling bahagia di akhirat nanti. Amalnya Amin. banyak. Saya sudah ngebayangin di alam barzah saja Bapak dan Ibu tidak akan kesepian. Karena setiap ilmu yang diajarkan kepada murid-murid, yang muridnya itu tidak pernah habis-habis, itu akan menjadi teman di alam barzah, mengalirkan kebaikan demi kebaikan. Di yaumil hisab, semua guru, semua yang menjadi bagian dari proses pendidikan akan mendapat limpahan pahala. Begitu membayangkan itu ke depan, maka saya yakin, ya, kita dalam keadaan yang sangat siap menghadapi gejolak-gejolak dunia seperti apapun. Perubahan-perubahan selalu terjadi di dunia. Tapi kalau kita punya visi jauh ke depan, perubahan-perubahan itu dinikmati. Dihadapi, dihayati, dan dinikmati. Hadapi persoalan, nikmati prosesnya. Ya, hayati hikmah dari setiap proses yang sedang kita alami. Yang kedua, menjawab ketidakpastian, uncertainty itu dengan understand. Bapak, Ibu guru, saya yakin betul ya sudah melalui berbagai proses, sudah melalui berbagai pelatihan, maka Bapak dan Ibu guru harus bisa menjadi guru terbaik. Harus bertekad jadi guru terbaik yang paling ahli dalam bidangnya masing-masing. Bagaimana menjadi guru terbaik zaman sekarang? Ya, bagaimana harus juga pinter berperan. Kan tidak hanya di depan kelas sekarang. Ibu, Bapak guru juga harus di depan kamera. Ya, sengaja nih saya juga menggerak-gerakkan tangan, memberi contoh, Bu. Kan kalau video nggak bisa statis. Saya jauh dari Bapak dan Ibu sekalian, ya. Mungkin mulai ngantuk, ada yang sudah megang dagu, gini udah mulai berat. Sekarang guru terbaik yang seperti apa? Harus understand, ya, memahami tugas-tugasnya, memahami tanggung jawabnya. Jadi ketidakpastian, uncertainty, dijawab dengan apa? Dengan keahlian. Jangan bosan untuk terus berusaha dan belajar. Ya, begitu ada pembelajaran, ada pelatihan, daftar pertama, pelatihan apapun. Ya, ada kawan saya Pak Andi Yuda, Bapak Ibu juga mungkin tahu. Beliau itu sekarang sedang mengembangkan one line drawing, ya, menggambar dengan satu garis tanpa putus. Apapun yang digambar itu, ya, dari binatang, menggambar mobil, sampai menggambar Ka'bah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu terus Pak Andi udah itu bisa, ya, one line drawing, menggambar tanpa putus. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian diperlukan orang-orang yang sangat ahli. Makin kita ahli, makin kita mampu menjawab ketidakpastian. Makin guru-guru di Ibnu Sina itu ahli dalam proses pembelajaran, menguasai IT, bisa memanfaatkan medsos secara baik, bisa memanfaatkan dunia digital dengan baik, maka makin mampu menjawab ketidakpastian. Jawab ketidakpastian dengan apa? Dengan keahlian. Dan saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Orang-orang yang mampu menjalankan tugas-tugas sebagai guru, tugas sebagai pendidik di sekolah Ibnu Sina. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang berikutnya untuk menjawab complexity, semua hal jadi rumit, ya. Tapi supaya tidak rumit, bagaimana jawabnya? Ada pada komitmen. Apakah kita punya komitmen kepada profesi kita, kepada tugas-tugas kita,
itu akan memberikan jawaban kepada kompleksiti yang dihadapi. Banyak sekali persoalan dan tidak satu sumbernya. Ada masalah sekolah, ada masalah keluarga, ada masalah tetangga, ya. Ada guru yang belum nikah, jadi yang terbayang kapan jodoh saya, ya. Ada guru yang sudah nikah tapi belum punya anak. Lihat anak murid lucu-lucu, ya Allah, kapan saya punya anak seperti murid-murid saya itu, ya. Ada yang sudah punya anak, nggak bisa dibawa ke sekolah. Ya Allah, ini saya ngurus anak orang lain. Anak saya diurus oleh orang lain. Jadi hidup mah kompleks begitu, ya. Saya tidak tahu kenapa jadi heboh di satu ruangan nih, Bu Ella, dengan pembahasannya ini. Kok jadi ramai? Bagus, Ustaz. Bab mana itu? Bab Jadi jodoh atau semangat. bab anak? Bapak Ibu Ya, boleh itu menyemangati jodoh, saya Ustaz, dengan jodoh. memberikan respon, ya. Kalau yang belum punya jodoh, tenang aja, sudah ada, ya insya Allah. Ya, kalau ibu-ibu guru belum punya suami, berdoa saja semoga suaminya soleh. Yang penting mah soleh, nggak apa-apa, Amin. benghar, kasep, Amin. pinter, biarin, ya nggak apa-apa. Yang penting suaminya soleh, ya alhamdulillah, insya Allah, ya. Bapak guru yang belum punya istri, cari istri yang solehah, yang mengerti tugas-tugas guru. Amin. Cantik juga nggak apa-apa, Pak. Istri yang solehah Amin. itu boleh cantik, ya. Jangan dibeda-bedakan. Ini mah gelis tapi solehah, takut kotor hati. Nggak apa-apa, terima aja, ya. Kalau ada orang solehah cantik. Jadi, ibu-ibu dan bapak sekalian yang berbahagia, kita harus punya komitmen kepada profesi, ya. Kepada pekerjaan kita. Kita harus punya komitmen kepada apa yang sedang kita kerjakan. Kita harus punya komitmen sangat tinggi, ya. Harus punya komitmen yang sangat hebat, ya. Orang-orang yang punya komitmen pada karirnya biasanya memenuhi hasil yang menggembirakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini mas supaya tidak terlalu jenuh. Ada yang hafal lagu Didi Kempot nggak? Cung, yang hafal Cung? Atau yang tahu kalau saya sebut nama Didi Kempot, Bapak Ibu tahu nggak? Cung yang tahu? Tahu. Nggak tahu? Tahu Bapak Didi Ibu? Kempot yang baru meninggal. Ya, tahu Pak? Yang baru meninggal. Ya betul Bu, yang baru meninggal. Ya, jadi lihat sejarah hidupnya. Dia punya komitmen sangat tinggi kepada profesinya. Ya, mungkin kita melihat dari sudut-sudut yang lain, mungkin ada hal yang bisa diperdebatkan. Tapi yang jelas komitmen. Ya. Jadi komitmen yang paling tinggi apa? Komitmen yang paling tinggi itu ikhlas karena Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang amalnya terbaik itu, ahsanu amala itu adalah orang-orang yang ikhlas. Maka begitu rumit pun persoalan yang dihadapi, kompleks sekali, banyak sekali masalah. Jawabannya apa? Jawabannya kita harus ikhlas dalam beramal. Ya, ikhlaslah jadi guru Bapak Ibu sekalian. Saya bukan mengajari, hanya mengingatkan kembali bahwa semua yang kita lakukan harus lillah. Kalau tidak lillahi ta'ala, capek. Dan kadang-kadang urusan itu nggak habis-habis. Ada saja. Ini beres muncul yang itu beres, kadang-kadang urusan itu bertumpuk-tumpuk, ya. Yang satu belum beres datang lagi yang lain. Bagaimana menghadapinya? Lillah. Hanya dengan keikhlasan pada Allah kita akan bisa menghadapi kompleksitas kehidupan. Hidup isinya ujian. Hidup itu ujiannya kadang-kadang bermacam-macam, ya. Ada yang diuji dengan sakit. Tadi malam di acara Radio MQ, Bu Ella ikut menyimak. Ada seorang yang secara karir sukses luar biasa. Direktur di perusahaan multinasional, di sebuah pabrik mobil. Dan dia dipromosikan untuk menjadi jadi vice president, wakil direktur utama. Tapi untuk syarat itu dia harus pergi ke Inggris selama 1 tahun. Dan dia menolak. Ya, apa yang terjadi? Kemudian dia merasa kehampaan di dalam hidup. Tiba-tiba bangun, jantungnya merasa tidak nyaman. Konsul kemana-mana. Melalui waktu 3 tahun untuk sampai pada ketenangan jiwa itu. Selama 2 tahun, 1 tahun pertama mendapatkan obat, tergantung pada obat penenang. Kalau sudah betul-betul tidak nyaman, dia di kantor pun masuk ke ruangannya, minum obat penenang. Tahun kedua baru mulai melawan ketergantungan pada obat penenang. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau kita tidak ikhlas dalam beramal,
dan ujian itu datang bertubi-tubi pada kita, kita mungkin menjadi orang yang kalah. Mungkin kita jadi orang yang marah-marah. Sudah ikhlas rasanya, sudah melakukan tugas dengan baik, tapi masih juga begini yang dihadapi. Itu barangkali tandanya kita belum ikhlas. Kalau ikhlas itu kita betul-betul hanya karena Allah dan berharap semata-mata karena Allah. Tidak meminta dari yang lain, tapi memintanya kepada Allah. Jadi itu jawaban atas complexity. Ya, hidup banyak persoalan. Jawab dengan apa? Dengan ikhlas. Bertujuan hanya mendapat ridha Allah dan bergantung hanya kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang keempat, dunia itu makin tidak jelas, ambigu. Jawabannya apa? Ejil. Bapak Ibu sekalian pernah dengar istilah jalinger nggak? Ada yang tahu jalinger? Halo? Ada yang tahu istilah jalinger? Bu Ella dengar jalinger? Jalinger tahu, tapi apa ya? Ada yang tahu jalinger? Jalinger. Jalinger. Ya, jalinger itu bahasa Sunda, bahasa Inggrisnya agility. Kalau agile tahu agile? Cekatan, gesit, lincah. Kenapa? Cekatan, gesit, lincah, betul. Ada lagi yang lebih penting, Bu. Cekatan, gesit, lincah, apa lagi? Itu sudah buka kamus atau apa itu? Buka Google. Ya, daek cicing, betul, ya. Itu tuh daek cicing, ya. Aktif. Ada di antara Bapak Ibu yang daek cicing? Ada. Ada. Itu salah satu tanda agile, ya. Hiperaktif, Ustaz. Kenapa? Hiperaktif. Bukan. Agility itu konotasinya positif. Jadi orang yang lincah, tahan uji, lihat, tahan banting. Pokoknya menghadapi segala persoalan itu dia ada aja jalan. Ya. Punya selalu jalan keluar dan dia tahan uji menghadapi kesulitan. Itu agile. Nah sekarang itu diperlukan orang yang seperti itu. Guru yang lincah, guru yang tahan banting. Ya. Saya tidak tahu di Ibnu Sina, tapi di tempat saya bekerja gaji tinggal 50%. Bahkan di level direksi dan komisaris tinggal 30%. Karyawan biasa tinggal 50%. Nah, ini diperlukan komitmen dan agility yang luar biasa, ya. Kalau kita tidak lincah melihat peluang, aduh, ini rasanya dunia tertutup, rezeki kayak habis. Ternyata sebetulnya enggak, ya. Saya kasih bocoran Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum punya bisnis ya, bisnis bahan makanan, bisnis makanan beku, frozen food, itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat menjanjikan. Ya. Di mana-mana orang masih perlu makan. Dan orang masih dapat bantuan langsung tunai, orang masih dapat gaji 50%, yang tidak mungkin tidak dibeli adalah makanan. Makanan yang bagaimana? Yang sangat diperlukan oleh mereka. Kalau bisa makanan itu murah dan berkualitas. Jadi menghadapi kesulitan ekonomi kita harus lincah juga. Aduh, gus pusing ngurusin sekolah juga, tugas-tugas guru. Apalagi sekarang harus bikin materi pembelajaran, harus bikin video, merototin. Belum lagi yang HP-nya jelek, itu sudah retak layarnya. Aduh, ya Allah, remek gitu ya. Ini teh mau ganti HP, motor cicilan masih nunggak. Ya Allah. Bu jangan tersinggung gitu atuh sampai ke gelak-gelak gitu. Ya, kenyataan itu saya melihat ya, bagaimana sekarang di beberapa sekolah tugas ke anak itu adalah soal, dipoto oleh gurunya, ya. Oleh anak-anak foto soal itu ditulis. Kemudian jawabannya ditulis, dipoto lagi. Itu kalau kameranya bagus, enak bacanya. Udah layarnya kecil, remek gitu ya. Sudah recek, ya Allah gitu. Ini mudah-mudahan nanti Allah berikan jalan Bapak Ibu guru bisa punya ponsel terbaik ya yang bisa jadi sarana belajar. Karena sekarang itu ponsel bukan lagi alat hiburan, bukan hanya alat komunikasi tapi sarana belajar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membeli minimal selevel Samsung Note 10 gitu ya.
atau Huawei P40 ya, insya Allah ya, ada rezekinya insya Allah. Tapi yang jelas harus Amin. lincah, harus agility. Orang yang paling lincah dan tahan uji yang akan bertahan dalam suasana seperti sekarang. Baik, Ibu Dwi, boleh ke slide berikutnya. Nah, ini penelitian dari Harvard University, Bapak Ibu sekalian, bukan karangan Budi Praitno, ya. Bahwa dampak COVID-19 itu paling tidak ada 4. Satu, akan memaksa orang lebih stay at home, ya. Ya, jadi kalau bisa di rumah, ngapain keluar? Ya, ini saya jadi ingat ada metode homeschooling ya, Bapak Ibu sekalian. Ini sekarang hidup lagi lebih banyak. Ya, karena banyak orang tua yang akhirnya memilih, ya tentu sangat tidak mudah. Tapi kalaupun tidak homeschooling, bahkan pembelajaran jarak jauh sampai waktu yang belum ditentukan masih menjadi pilihan. Stay at home. Guru udah tidak perlu ngeriung-ngeriung ke sekolah, begitu di rumah masing-masing aja. Ya. Dengan kuota tapi dipenuhi ya. Kuotanya cukup, ya baterainya ada gitu ya. Kalau tidak ya guru di sekolah memanfaatkan jaringan WiFi. Tapi muridnya mungkin masih di rumah. Ya, belanja lebih baik di rumah. Ya, sekarang banyak ibu-ibu yang makin solehah tidak ke mall, ya, tapi itu paket sehari 5 kali, ya paket. Tidak ke mall katanya, rada awet ya, uang di ibu awet, tapi yang dipakai itu kartu debit ayahnya, ya yang jebol. Nggak apa-apa kalau ada rezeki mah, ya. Jadi stay at home. Kita harus merespon ini, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu COVID-19 ini sampai kapan. Vaksin diperkirakan awal 2021 dan mungkin dimulai vaksinasi di tahun 2021, tapi sampai kapan tidak tahu. Vaksin pun efektivitasnya tidak 98%. Kata para ahli mungkin hanya 60%. Artinya bahkan sesudah vaksin ditemukan, sesudah vaksinasi dilakukan, kita masih harus tetap menggunakan masker di tempat umum, menjaga jarak, rajin cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Bayangkan, ya. Jadi stay at home itu menjadi satu hal yang harus kita sikapi. Bagaimana menyikapinya supaya kita bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan bahkan keuntungan dari apa? Dari stay at home. Yang kedua, ya, orang akan semakin back to basic need. Ya. Orang lebih memperhatikan keperluan dasar. Ya. Baju-baju yang mahal sekarang nggak begitu laku. Yang laku daster. Ya. Kenapa? Lebih banyak di rumah kok. Kalau perlu ikut webinar nggak pakai wajah lah. Yang penting mas suara aja sama dengar kayak Bu Ella. Kalau ikut Zoom di MK itu, maaf nggak melihatkan wajah. Ya, iya udah di rumah, udah pakai baju rumahan. Ya, itu omsetnya ibu-ibu sekarang yang suka jualan coba. Jangan tawarkan baju-baju kerja ya mahal-mahal. Tawarkan daster lebih cepat laku daripada baju-baju yang lain. Baju-baju rumahan ya, yang nyaman digunakan, tipis bahannya karena dicuci mudah, karena harus sering dicuci. Jadi back to basic need ya. Kalaupun pendidikan ini kebutuhan dasar, perhatikan apa yang paling besar dari pendidikan. Mudah-mudahan dengan COVID-19 ini penyederhanaan kurikulum menjadi ajeg ya Bu Ella dan teman-teman sekalian. Karena mata pelajaran begitu banyak, kurikulumnya rumit, bikin laporan juga luar biasa itu. Guru-guru bikin perencanaan, nanti bikin laporan, ya Allah, kayak mau uji apa saja gitu ya. Mudah-mudahan makin disederhanakan. Ya. Mudah-mudahan guru-guru jadi tugasnya lebih ke basicnya. Apa tugas guru yang paling basic? Bukan transfer knowledge yang nomor 1, tapi pendidikan karakter. Ya. Kalau ditelepon oleh seseorang, dan kita tidak sempat ngangkat, begitu kita buka ada miss call, harus segera telepon. Itu karakter dalam berkomunikasi. Jadi jangan sampai kita ditelepon sampai berkali-kali, apalagi oleh pengurus yayasan. Siapa tahu mau naik gaji, tapi kita nggak angkat-angkat tuh teleponnya. Oh, kata pengurus yayasan ini tidak perlu, jadi ya sudahlah. Segera. Kenapa? Mungkin kita sedang ke belakang. Mungkin kita sedang mengerjakan sesuatu yang lain, ponselnya tertinggal di mana. Ini karakter, etika. Ya. Guru-guru di Australia konon sangat sedih kalau melihat muridnya tidak bisa antri. Mereka tidak terlalu sedih kalau muridnya tidak pandai matematik. Karena matematik
bisa di-drill dalam waktu 6 bulan, anak yang tidak begitu pandai bisa lebih pandai. Tapi etika, karakter, menghargai orang lain, bagaimana antri, bagaimana sabar, itu basic-basic dalam pendidikan. Dan ini yang kemudian sekarang makin diperlukan. Orang akan memperhitungkan basic need, baik dalam keseharian maupun dalam bidang-bidang yang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kehidupan akan makin diwarnai oleh virtual, digital dan virtual. Seperti ini sekarang menjadi sesuatu yang biasa. Pengajian sehari 3 kali, semuanya virtual. Sayanya tidak kemana-mana. Atau malah saya bisa kemana-mana. Hari ini saya sedang panen di gunung. Tapi sinyalnya tidak bagus. Saya turun kira-kira 5 km mencari tempat yang sinyalnya bagus untuk bisa Zoom meeting. Ya memang di digital dan virtual diperlukan sarananya. Kita harus betul-betul menyikapi bagaimana memanfaatkan era digital dan virtual ini. Bagaimana ibu-ibu guru bisa menyapa muridnya setiap pagi. Atau capek, ibu bikin video aja. Video 1 menit atau 30 detik. Hai anak-anak, pagi ini ibu senang sekali ketemu kalian. Cuma itu aja, Bu. Ya, di shoot sendiri, kemudian dikasih iringan musik sedikit, ada edit lah, banyak video editor itu ya. Kemudian dikirimkan kepada murid-murid, orang tuanya juga ngelihat, wah ini ibu guru. Mungkin ibu guru sekarang bawa boneka atau wajahnya dicoret-coret. Memang harus rada-rada nyeleneh gitu, Bu. Kalau di penampilan video mah nggak bisa terlalu adem gitu. Anak-anak, pagi ini ibu mengucapkan salam. Aduh, itu nggak dilihat. Anak-anak harus rada heboh. Ya, mungkin ibu dicoret-coret kayak wajahnya kayak kucing hari ini. Besok mungkin kayak kodok gitu ya. Ya, bagaimana digital dan virtual ini dimanfaatkan. Sehingga anak-anak merindukan pertemuan dengan gurunya. Ibu itu lucu kalau pagi-pagi menyapa. Karena wajahnya beda-beda tiap hari. Kadang wajah kuda zebra, kadang wajah apa. Ya. Dan memang di dia digital mah begitu. Ada seorang dosen yang sampai nulis status di Facebooknya. Hidup Atta Halilintar katanya. Kenapa ibu? Ternyata hese bikin video katanya. Saya lihat kayaknya teh gampang asalnya. Begitu saya mulai, belum sudah nggak yakin apakah ini bagus atau tidak. Belum lagi milih musiknya. Jadi manfaatkan ya. Dengan format digital dan virtual, ibu bahkan bisa hadir, Bapak Ibu guru. Bisa hadir ke rumah murid sehari 3 kali sekalipun. Pagi-pagi sudah menyapa. Nanti menjelang zuhur sudah menyapa. Asar menyapa. Kalau mau malam menyapa juga boleh. Ya, memberikan sapaan kepada anak-anak. Dunia akan menjadi lebih digital dan sesuatu yang virtual menjadi dianggap wajar dan biasa dalam kehidupan. Belanja juga digital, ya, marketing juga digital. Segala hal akan mengarah ke situ. Yang paling menggembirakan bagi saya di era pandemi COVID sekarang itu, kesimpulan dari para ahli itu, dunia akan makin spiritual. Orang makin disadarkan bahwa kematian ada sangat dekat. Bahwa orang itu tidak punya kemampuan menghindar dari kematian. Coronavirus ini bisa membunuh siapa saja. Wali kota Banjarbaru baru meninggal. Ya, Gubernur Riau belum meninggal tapi terpapar, mudah-mudahan sembuh. Ya, 1.200 tentara ya di Secapa terkena, alhamdulillah sembuh. Ya, artinya apa? Orang makin merasakan memerlukan sesuatu yang menjadi tempat gantungan. Dan apalagi yang menjadi tempat gantungan yang paling kuat kecuali yang Maha Kuasa. Bagi kita Allah. Orang mulai mencari-cari kemana mencari perlindungan. Nah, mudah-mudahan dengan melihat bahwa orang makin spiritual, kita makin bisa memanfaatkan. Nah, bagaimana pandangan Al-Quran agar kita optimis menghadapi ketidakpastian? Ya, bisa dipindah ke slide berikutnya, Bu Dwi. Surat Ar-Ra'd ayat yang 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Bagaimana nasib kita Bapak Ibu sekalian? Bagaimana nasib keluarga besar Ibnu Sina? Bagaimana nasib para guru? Bagaimana nasib OB? Bagaimana nasib para staf yang lain? Bagaimana nasib Pak Jajang, Ibu Imas, Pak Asep, Pak Afri? Ini mengabsen saja. Bagaimana Bu Afri. bagaimana Pak Afri, Ustaz. siapa Bu?
Bu Ibu. Afri, bukan Pak Afri. Oh, gambarnya gambar siapa itu? Ibu. Ya, Bu Afri ya. Ada Pak Ahmad Syauki, ada Pak Alfian, Pak Septian, ya. Bagaimana nasib kita Bapak Ibu sekalian? Bagaimana nasib tim SMP, ya? Yang cukup kompak kalau sedang miring kiri semua gitu, miring kanan semua. Ya, bagaimana di ISSC tuh, ya kelihatan pabalataknya dari sini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah nggak akan mengubah nasib kita, ya, kecuali kita mengubah apa yang ada pada diri kita sendiri, ya. Orang lain mah sambil jadi guru teh geningan bisa dagang. Ada saya mah teu bakat. Ya, Bu, Pak, yang lain juga bakatnya bakatku butuh, ya. Ada yang karena instruksi pangap katanya. Iya, pangap butuh. Lumayan. Jualan telur 1 kilo bisa untung 5.000, 3.000. Kalau satu hari bisa dapat 5 pembeli, 15.000. 1 bulan 450.000. Lumayan itu. Ya, ya dikere ya. Rezeki itu kadang-kadang tidak datang blok sekaligus gitu. Ya, jadi ya dirubah pandangannya. Kalau ada peluang, lakukan satu kebaikan, lakukan. Ya, itu hanya satu contoh saja. Jadi jangan menyerah pada nasib, karena Allah menyerahkan nasib kita kepada kita sendiri. Ya, betul Allah menetapkan takdir, tapi kata Allah nasibmu tidak akan dirubah kecuali engkau merubah dirimu. Cara berpikir dirubah, kemampuan melihat peluang dirubah. Lihat setiap hal, ya, bahwa ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Gemar beramal soleh, gemar menolong. Ya, seorang kawan saya menulis di Facebooknya bahwa ada temannya yang begitu luar biasa. Kalau diajak makan, pasti temannya itu nyimpen kartu debit atau kartu kreditnya di kasir dan open. Sehingga kalau ada temannya yang lain mau bayarin, sudah ada yang bayar. Kalau dia datang, kalau ada temannya yang sakit, dia pasti nengok, ya, pasti nengok dan memberikan hadiah. Kalau ada yang perlu pertolongan, dia pasti nolong. Sampai ditanya oleh teman saya, kamu nggak takut rezekimu habis? Berbuat baik di mana-mana. Nggak pernah ditraktir, kerjanya neraktir terus. Nggak takut rezekinya habis? Jawabannya apa Pak Bu? Ya kalau rezeki saya habis, itu berarti saya akan dipanggil pulang sama yang memberi rezeki. Gitu tuh. Ya. Wah itu luar biasa ya. Kalau kita kan, kalau ada yang telepon atau WhatsApp, yuk kita jalan-jalan. Kemana? Ngumpul. Ada apa? Ngumpulnya di mana? Di kafe. Dalam rangka apa? Lama nanya teh. Sebetulnya mau nanya, yang bayarin siapa? Ya Allah. Ini jangan begitu. Ya, ubah nasib kita dengan mengubah diri kita. Dalam suasana sulit seperti sekarang, pemberian sekecil apapun jadi sangat bermakna. Ya, begitu ada kesempatan memberi, beri. Ya, saya dan istri saya tadi kemarin bongkar-bongkar. Ya, istri saya bongkar-bongkar. Ya, banyak hal yang sebetulnya bisa bermanfaat bagi orang lain, tapi tidak bermanfaat di rumah. Ya, kami sering mendapat hadiah tas dari tiap seminar, atau setiap saya pergi umroh juga ada properti yang saya dapat, atau kunjungan kemana dapat hadiah. Akhirnya hadiah-hadiah itu numpuk. Wah ini di rumah tidak bisa diapa-apakan. Coba diangkut ke kampung, ya, dikumpulkanlah orang-orang desa. Mereka menyambut itu seperti mendapatkan hiasan emas dan permata. Padahal bagi kita mungkin sesuatu yang tidak digunakan, ya. Ternyata ada sweater masih bagus, entah punya siapa ya di rumah ini. Oh mungkin ini anak dulu bikin, ya, grup sepak bolanya. Masih ada 4 piece dibawa ke kebun. Waduh, para petani gembira sekali mendapat sweater yang masih baru, belum digunakan dan bagus-bagus. Jadi bagaimana kita bisa memberikan perhatian pada orang lain dalam suasana sulit sekarang? Pemberian sekecil apapun menjadi sangat berarti Bapak Ibu sekalian, ya. Ada satu toko roti yang saya tidak usah sebutkan lah tokonya. Pemiliknya mungkin juga bukan muslim, tapi setiap hari Jumat, ya, mereka punya bikin kue, bikin roti itu salah satu bahan bakunya telur. Dan kalau ada telur-telur yang pecah, yang sebelum digunakan sudah pecah, mereka tidak gunakan, telur itu diolah. Ditambah dengan nasi, dijadikan nasi bungkus, diedarkan ke orang-orang yang memerlukan sepanjang jalan di dekat sekitar toko kue itu. Jadi senanglah jadi orang yang berbagi. Yang kedua, ada surat Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal yang kamu benci itu baik buatmu.
Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal yang kamu suka itu tidak baik buatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Suasana COVID-19 sekarang sangat tidak menyenangkan, ya. Tapi coba dilihat, ada apa di balik ini semua yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita jadi lebih repot. Ini di balik ini ada apa sih? Dicoba, dibongkar, dilihat, ditafakuri, dipikirkan. Ya Allah, apa di balik ini semua? Dipikir, dilihat. Bagaimana dunia berubah, bagaimana ada peluang. Memang ada yang tertutup peluang itu, tapi ada yang terbuka. Boleh jadi kita menjalani sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi itu baik bagi kita. Di slide yang berikut, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir ya, yang biasa sudah sering kita baca. Di slide berikutnya, Bu Dwi. Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan membebani satu diri kecuali sesuai dengan kadar kemampuan. Ada yang mendapat ujian pasangan yang bawel. Ya Allah, itu bawelnya nggak ada duanya di dunia gitu ya. Ya. Tapi ternyata di balik bawelnya itu ada cinta yang sangat kuat ya. Makin cinta, makin bawel. Ya sudahlah, diterima aja gitu ya. Karena bawelnya itu ternyata ekspresi dari kecintaan. Dan beberapa penelitian menunjukkan ibu-ibu yang bawel itu melahirkan anak-anak yang cerdas katanya. Makin bawel, makin cerdas. Apakah guru juga harus bawel? Saya tidak tahu. Bu Ella jangan tersinggung begitu. Kemudian surat Al-Insyirah, ya, surat Al-Nasrah. Ya. Ini sering disampaikan. Karena begitulah ayat-ayat Al-Quran pesannya diulang-ulang dibaca innama al-usri yusra fa innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra. Beserta kesulitan. Dulu diterjemahkan sesudah kesulitan. Buya Hamka termasuk yang merevisi dalam tafsir Al-Azhar bisa dilihat bukan sesudah tapi beserta innama al-usri yusra. Beserta bukan sesudah. Jadi sekarang kita mendapat kesulitan. Beserta kesulitan ini ada kemudahan-kemudahan. Ya, ya saya merasakan betul bagaimana pengajian itu jadi lebih mudah dilakukan, Bu Ella. Kalau tidak, saya harus turun nih dari Cicalengka, dari Cilopang, 37 kilo menuju ke Ibnu Sina. Itu memerlukan waktu 1,5 jam. Balik lagi ke sini akan sangat malam. Sekarang bisa dilakukan. Hanya bergeser 5 kilometer, saya bisa bertemu bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Tempatnya berbeda di waktu yang sama, dan kita bisa bersilaturahim. Jadi, beserta kesulitan ada kemudahan. Dulu sulit berkunjung ke rumah murid. Visit ya, visit murid. Aduh, makin banyak muridnya atau gimana. Sekarang sangat mungkin, karena visitnya virtual. Berkunjung ke rumah muridnya virtual. Hanya mengirimkan wajah Bapak Ibu guru hari ini. Ya, mungkin sedang menyanyikan lagu, ada guru yang pandai menyanyi, ya, ambil gitarnya. Kemudian lagu tentang ibu. Oh ibu, kini aku jauh darimu. Ingin ku luruh di pangkuanmu. Gitu. Dengan ketulusan hati yang dalam, maafkanlah anakmu ini. Gitu. Ibu, bapak, gitu aja sedikit. Kirim ke muridnya. Salam untuk ibu di rumah. Jadikanlah hari ini hari ibu, dan jadikanlah setiap hari adalah hari ibu, di mana kita menghormati ibu kita masing-masing. Itu jadi kemudahan. Sulit berkunjung saya ke rumah jamaah umroh satu persatu. Tapi hanya dengan mengirimkan rekaman video, saya bisa menyapa ribuan orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan jaminan. Beserta kesulitan ada kemudahan. Dan wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Tugas kita mah takwa saja kepada Allah. Taat setaat-taatnya. Patuh sepatuh-patuhnya. Jangan menyimpang dari jalan Allah. Jangan meninggalkan Allah. Takwa, taat kepada Allah dengan penuh cinta dan takut. Ya. Kepada Allah tuh dijalin tuh kecintaan dan rasa takut. Takut kita pada Allah. Kenapa? Allah Maha Kuasa. Ya. Tapi kalau misalnya kita takwa, janji Allah apa? Diberikan jalan keluar. Diberikan apa lagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Kemudian sudah takwa apa? Bertawakal. Kalau yang bertawakal, fahwasbi. Allah mencukupkan keperluannya. Ibu bapak sekalian, mungkin rezeki itu menjadi tidak cukup. Kenapa? Karena keperluan kita bertambah terus. Ya, jadi rezeki itu menjadi cukup ketika apa? Ketika Allah tutup sumber-sumber yang membuat kita harus pengeluaran. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, sehingga setiap rezeki yang didapat itu bisa bermanfaat, sebagian bisa ditabung, sebagian bisa untuk melakukan sedekah. Bukankah Allah yang berfirman di slide berikutnya, Bu Dwi? Ini maaf, hadis Rasulullah SAW. Ya. Sabda Nabi, kalau engkau bangun dalam keadaan sehat, ya, cukup makanan untuk hari ini, dan dalam keadaan keamanan yang terjaga, hendaklah engkau sudah merasa memiliki dunia beserta isinya. Lebanon ada ledakan amonium nitrat, ya, bahan baku pupuk. Ledakannya begitu luar biasa, ratusan orang meninggal, ribuan orang terluka, rumah-rumah hancur di tengah pandemi COVID-19, ya. Maka hendaklah kita merasa menjadi orang yang beruntung dalam hidup ini ketika bangun dalam keadaan sehat, cukup makan untuk hari ini, dan dalam keadaan keamanan yang terjaga. Nanti akan saya share video singkat yang saya buat untuk teman-teman di Grab. Nanti mungkin bisa juga dibuat video untuk Ibnu Sina, bagaimana hidup dalam rasa syukur. Baik, berikutnya Bu Dwi. Di slide berikutnya, kita diberikan bimbingan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 152-153. Bagaimana menjalani ketidakpastian itu, menghadapi hidup yang penuh dengan ujian, yang kadang-kadang ujiannya tidak terbayangkan sebelumnya, ya, karena memang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, maka kata Allah, hiasilah hidup kita satu dengan zikir. Fazkuruni azkurkum, ya. Dan Allah berjanji barang siapa yang ingat pada Allah, Allah akan ingat kepada mereka. Sesungguhnya Allah tidak pernah melupakan kita. Allah mah ingat terus pada kita. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ada jejak-jejak Allah pada badan kita. Apa itu? Allah memelihara jasad kita. Allah memelihara kita siang dan malam. Bapak Ibu, kita tertidur, Allah masih mengurus kita. Kita tidur, jantung masih berdetak. Telinga masih bekerja, ya. Kalau sedang tidur ada suara yang sangat keras, kita terbangun, ya. Kecuali yang tidurnya betul-betul lelap, ya. Digedor-gedor pintu pun tidak bangun. Tapi pada umumnya semua organ tubuh kita masih oleh Allah masih dijaga. Jadi zikir, ingat pada Allah. Barang siapa ingat kepadaku, ya ingatlah padaku, kata Allah, aku akan ingat kepadamu. Tapi Allah tidak pernah melupakan kita. Yang harus kita lakukanlah menunjukkan bahwa kita betul-betul selalu ingat kepada Allah. Melalui apa? Melalui ibadah. Melalui apa? Melalui ngaji. Melalui apa? Melalui sedekah. Itu semua jalan-jalan untuk ingat kepada Allah. Yang kedua, kembali lagi diingatkan, hiduplah dengan penuh rasa syukur. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jangan kufur nikmat. Apa-apa yang Allah berikan pada kita adalah nikmat yang luar biasa. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan, maka kita harus bersyukur dengan pekerjaan kita. Banyak orang yang tidak punya rumah, kita bersyukur punya rumah. Banyak orang yang tidak punya motor, kita bersyukur punya motor. Bahkan mungkin ada yang hanya punya sepeda, disyukuri, ya. Apalagi sepedanya merek Brompton, 50 juta, disyukuri sekali, ya. Bagaimana kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Yang ketiga, bersabarlah, ya. Sabar itu tahan uji, sabar itu adalah sesuatu yang menunjukkan kemampuan ditempa dalam suasana yang berat sekalipun. Kenapa bisa sabar? Karena yakin, balik lagi ada pertolongan Allah. Orang bisa sabar karena yakin akan kebesaran Allah. Orang bisa sabar karena yakin Allah pemberi rezeki akan memberikan pada waktu yang tepat apa yang kita perlukan. Itu yang membuat kita bisa sabar. Kalau kita tidak yakin pada Allah, tidak yakin tentang rezeki dari Allah, kita akan putus asa. Sabar, ya, tahan uji. Dan yang keempat, ini mah pasti sudah dilakukan. Tapi mari kita perkuat dan kita tingkatkan kualitasnya. Jangan tinggalkan sholat. Jadikan sholat sebagai tiang hidup kita, tiang agama kita. Sholat itu tiang agama. Kita jadikan tiang hidup kita, penopang hidup kita. Nikmati saat-saat sholat, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau sedang punya banyak persoalan, nikmatilah saat sholat itu dekat dengan Allah. Tumpahkan semua
semua kegalauan, semua ketidaknyamanan itu di dalam sholat. Nanti sholatnya akan sangat nikmat, terutama sholat-sholat sunat, apalagi sholat malam, sholat tahajud. Mengadu kepada Allah, berdoa setiap sujud. Pada saat sholat sunat, setiap sujud itu jadi doa-doa tambahan yang kita curahkan. Seorang yang baru masuk Islam, ya, ketika sholat dilihat sangat nikmat sekali. Ya. Almarhum Pak Martono dan Ibu Agnes, ya. Sekarang beliau mendirikan pesantren Baitul Hikmah di Jati Handap. Itu ketika baru masuk Islam, dilihat oleh gurunya, sholatnya kok nikmat sekali. Ditanyakan kepada Pak Martono dan Bu Agnes, Bapak, kok tadi waktu sujud saya lihat Bapak tuh menikmati sekali. Karena ada sujud tuh yang rusuh begitu. Rasanya kayaknya cepat sekali bacaannya sudah bangun gitu. Ini kok nikmat banget. Ditanyakan, apa yang terjadi ketika Bapak Ibu sujud tadi? Jawaban beliau, seorang yang baru kembali kepada Islam itu, kami kalau sedang sholat, apalagi sedang sujud, rasanya semua beban di dada ini hilang, diangkat oleh Allah. Maka kami sangat menikmati saat di dalam sujud. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia, bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita sudah berdampak seperti itu? Ya. Masihkah kita ingat bahwa kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah tumpuk dosa-dosa kita di pundak kita. Nanti kalau kita ruku, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Dan ketika kita sujud, Allah ijabah doa-doa kita. Kita ada di waktu dan tempat yang sangat dekat dengan Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Dan ada waktu beberapa belas menit untuk bertanya jawab. Seandainya ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru yang terhormat. Mangga. Ya, jazakallah Ustaz. Masya Allah ya, luar biasa sekali ilmunya hari ini. Terus terang saja buat saya sendiri sambil mendengarkan cukup tidak terasa meneteskan air mata juga ya, karena ternyata betul sekali tadi kalau kita menghadapi ketidakpastian tidak dengan keimanan, kita akan menjadi manusia yang frustasi ya, kita akan senantiasa galau dan kita tidak selalu siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kapanpun itu bisa terjadi pada siapapun, dimanapun ya. Tetapi insya Allah tidak semata-mata pada saat ini Allah menguji kita semua dengan COVID. Ternyata banyak sekali hikmah yang bisa kita petik. Dan tentunya tadi seperti yang Ustaz sampaikan, untuk bisa kita tadi bisa menghadapi ketidakpastian ini, kita tentunya harus menghidupi hidup ini dengan zikir, sabar, ya, syukur, sabar, salat. Itu adalah hal yang terpenting dalam menjalani kehidupan kita. Baiklah teman-teman semuanya, dan ini luar biasa sekali guru-guru dan karyawan di Ibnu Sina sudah sangat berjuang bagaimana memberi layanan yang terbaik untuk anak-anak kami semua di rumah. Dan walaupun tadi seperti yang Ustaz sampaikan, kadang kita harus berpikir keras ya, bagaimana kita senantiasa mengupayakan segenap kemampuan kita dengan potensi yang dimiliki. Tapi tentunya mengingatkan kepada kita semua teman-teman, mari kita lakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah. Insya Allah seperti itu, tentunya Allah akan selalu memberikan kemudahan bagi kita semuanya. Bersama kesulitan, selalu Allah berikan kemudahan. Baiklah, masih ada waktu ini beberapa menit ke depan. Silakan yang mau bertanya boleh menyampaikan atau mencet, mangga atau mengacungkan, silakan. Mangga silakan. Dari grup-grup di TK ada yang bertanya, mangga silahkan di-mute-kan saja kalau mau ada yang bertanya. Kemudian di tim Umi yang mau tanya, yang SD, ayo para bujangan. Ayo para bujangan. Ya, mangga, ada yang mau bertanya? Ada tidak? Di SSC ada yang mau bertanya? Di SSC itu apa tuh, Bu? Ini Ibnu Sina Stimulasi Center. Oh. Jadi banyak anak-anak berkebutuhan khusus di sini, luar biasa sekali.
Jadi saat ini pun Ya, ya, ISTC ya. itu tiap hari menerima anak-anak secara bergiliran untuk terapi. Ya, Jadi walaupun mereka online, tapi sewaktu-waktu mereka ke sekolah ya juga harus untuk mereka melaksanakan. perlu perhatian khusus ya, anak-anak berkebutuhan khusus berbeda Iya, betul. perlakuannya. Iya, Saya iya, suka betul. lupa kalau Ibnu Sina juga menerima kelas inklusi ya Bu ya, menyelenggarakan pendidikan Iya, inklusi. betul, betul. Iya, iya, Saya suka lupa itu. iya. Kemudian, iya Ustadz. Untuk SD ada yang mau bertanya? Mangga, sudah cukup. SMP? Tim SMP ada yang mau bertanya? Sudah cukup? Bu Nisripa mau bertanya? Ya, kelas 5 dan 6 mau ada yang ditanyakan? Enggak, Bu Nenden? Ada Bu Nenden? Ya, kemudian sepertinya tidak ada ya Bu Dwi ya? Mohon izin bertanya, Bu Ella. Oh, boleh, boleh, silakan Bu Dwi, boleh. Ya, Bangga Bu Dwi. ya. Terima kasih, Ustadz. Lagi Pertanyaannya di San mungkin Francisco klasik ini? begitu ya, tapi lebih Bu Dwi alhamdulillah lagi di ininya San Francisco. virtual ya, Ustadz, ya Miradi, sebenarnya pertanyaannya klasik, tetapi Ya. ingin kembali dikuatkan begitu ya. Jadi Ya Bu. terkadang kan betul sekali yang tadi Ustadz sampaikan bahwa di kegiatan PJJ saat ini, gitu ya, ini sebenarnya meskipun kita pulang sih sebenarnya lebih awal begitu ya. Biasanya kita pulang jam 4, sekarang kita pulang jam 2. Anak-anak sebenarnya pembelajaran selesai sampai jam 12. Tetapi luar biasa karena kondisinya ini kan kita seperti di push untuk bersegera belajar cepat begitu untuk beradaptasi dengan lingkungan baru saat ini. Nah, yang kadang-kadang dengan segala kesibukan kita ini membuat mungkin lelah secara pikiran begitu ya Ustadz. Ya. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih ya yang bisa kita lakukan agar kita tetap dalam kondisi semangat begitu ya, meskipun tugas dan segala macam ini bertubi-tubi datang ke kita begitu. Itu saja barangkali Ustadz, ini mohon Ya. untuk dikembali. Baik Bu Dwi. Saya baca ya sambil mencoba-coba nambah-nambah hafalan Quran. Itu kan ada Quran untuk tahfiz ya. Itu di pojok-pojoknya itu ada nasihat dari para ustadznya. Menghafal itu mencintai, jangan jadi beban katanya. Jadi menghafalkan ayat Quran itu harus dengan cinta sehingga tidak jadi beban. Nah, ini berlaku universal. Karena menurut saya pernah menyampaikan, saya kira di Ibnu Sina dulu, pas awal-awal ketika saya diundang ke Ibnu Sina, materi saya judulnya Teaching is Loving. Mengajar itu menumpahkan cinta kita kepada anak-anak. Jadi kalau sudah karena cinta, Bu Dwi, tugas-tugas itu akan kita gembira sekali mengerjakannya. Ya. Kalau sudah gembira mengerjakannya, maka lelah fisik itu bisa diatasi. Jadi ada antusiasme kepada tugas berdasarkan kecintaan. Ya. Seorang petugas masjid merasa lelah, capek sekali tentang ngurus masjid ini Pak katanya. Selain jadi imam sholat, saya harus menjaga juga kebersihan. Yang WC-nya jumlahnya banyak, ini luas juga. Ada galau. Kemudian saya ketemu lagi beberapa bulan, saya sudah satu cinta kepada masjid ini katanya. Jadi saya pikir tidak ada artinya rasa lelah dan capek ketika melihat jamaah bisa beribadah dengan baik dan bisa mendapatkan kamar mandi, tempat wudhu yang bersih dan mereka pun raut wajahnya gembira. Jadi dasarnya adalah kecintaan kepada tugas. Ketika kita sudah mencintai tugas-tugas kita, begitu banyak sekalipun, maka akan ada apa? Kemampuan mengerjakan dengan penuh cinta itu jadi tidak ribet, tidak rumit gitu. Ya, kita kerjakan step by step, dilakukan dengan penuh kecintaan, antusiasme, penuh disiplin, mengatur waktu dengan baik.
maka insya Allah, Bu Dwi, semua tugas-tugas yang banyak, yang berat itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Ya. Yang tidak mencintai, tidak memahami. Yang tidak mencintai, tidak akan mengerjakan tugasnya dengan penuh kegembiraan. Maka rumusnya dari saya adalah, teaching is loving. Tergabung di dalamnya itu adalah proses bagaimana menyiapkan materi pembelajaran, bagaimana juga mengerjakan tugas-tugas administratif. Ini semua adalah tugas-tugas yang dikerjakan dengan penuh kegembiraan karena rasa cinta kita, komitmen tadi kepada profesi kita, kepada pekerjaan kita. Nanti yang akan terjadi apa? Allah akan menolong. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menolong. Barang siapa menolong Allah, Allah akan menolongnya. Kita tidak sanggup mengerjakan tugas yang banyak ini, ya Allah, kami tidak sanggup. Tapi kalau Engkau memberikan kekuatan, Engkau akan memberikan kekuatan dan kami tidak sanggup kecuali dengan pertolongan-Mu. Hilangkan rasa sombong, jauhkan sifat-sifat takabur, rendah dirilah di hadapan Allah, minta tolong. Ya Allah, tolonglah kami. Kami sangat mencintai tugas ini, karena inilah bagian dari kehidupan kami dan kebanggaan kami sebagai guru. Namun rasanya berat sekali, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak membaca wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insya Allah nanti Allah berikan pertolongan. Bukan saja tugasnya selesai, tapi selesai dengan baik, lebih cepat, dan kita merasa bahagia dengan tugas-tugas itu. Begitu Bu Dwi, ini hanya mengingatkan saja. Yakin Ibu pun sudah mengetahui apa yang disampaikan. Ya, jazakallah khair Ustaz. Dan mungkin pertanyaan kedua mungkin dari saya yang terakhir mudah-mudahan. Bagaimana caranya agar kita senantiasa menghadirkan Allah tadi, Ustaz? Artikan dengan kesibukan kita kadang-kadang juga kita lupa ya, terlalu sibuk gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas, tetap akhirnya kita lupa untuk menghadirkan Allah di setiap kegiatan kita. Ya. Mungkin itu Ustadz, mohon mengingatkan kembali. Yang paling simpel dan sudah kita lakukan dan disunahkan oleh Rasulullah SAW, jangan tinggalkan dulu sajadah sebelum subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Tapi itu jangan rusuh gitu. Apalagi pakai perkalian, ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, lompat. Nikmati proses zikir sesudah sholat wajib, ya. Ya, zikir yang lain panjang-panjang, tapi paling tidak zikir sholat wajib itu, Bu, aduh ya Allah, itu kalau sudah bisa konsisten istiqomah saja megang zikir yang itu, maka kita akan bisa merasakan sambil dihayati, subhanallah, maha suci Allah dari segala kesalahan. Tidak ada sesuatu yang keliru dalam takdir Allah, subhanallah. Hidup ini rasanya kok berat, tapi ini pasti ada hikmahnya, subhanallah. Allah tidak pernah melupakan saya, Allah pasti mendengar saya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallahnya, zikirnya diisi gitu oleh pemahaman kita kepada teks zikir itu dan dikaitkan dengan diri kita. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, orang lain mah sakit di rumah sakit, saya mah sehat. Orang lain mah tidak punya motor, saya punya motor. Gak usah bilang-bilang kalau masih cicil. Ya Allah, alhamdulillah. Orang tidak punya rumah, saya punya rumah. Jadi disyukuri gitu, Bu. Alhamdulillah itu. Ya betul-betul. Orang lain tidak punya murid, saya punya murid. Orang lain mah tidak dipanggil guru, ya meskipun kaya, tapi dia tukang beas. Dipanggilnya namanya saja. Kadang panggil, Mang, beas, ayah? Enggak. Tapi kita tidak sekaya tukang beas, tapi dia panggilnya Bu Guru, Pak Guru. Aduh, alhamdulillah itu teh panggilan yang sangat mahal. Murid-murid TK, murid SD cium tangan pada kita. Ke tukang beas mah nggak ada. Beli beas cium tangan nggak ada. Beli beras bayar sudah, malahan yang ada tawar-menawar. Ya. Jadi ketika mengucapkan zikir itu diisi zikirnya oleh apa yang kita rasakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, ya Allah, hanya Engkau yang maha besar. Dengan kebesaran-Mu kami bisa melakukan tugas-tugas kami. Tolonglah kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi proses zikir yang abas sholat wajib itu dilakoni, diisi. Ya, nilai zikirnya itu diisi. Diinternalisasi zikir itu kepada diri kita. Sehingga kita punya zikir yang personal. Bukan dalam ucapan yang beda, tapi pemaknaannya. Kita mengucapkan subhanallah, kita yakin betul tidak ada yang keliru dalam takdir Allah. Ya, maha suci Allah dari segala kesalahan.
kita mengucapkan hamdalah, kita betul-betul merasakan kasih sayang Allah dengan nikmat yang begitu banyak. Alhamdulillah. Ya. Memang paling enak itu kalau zikir di Arafah ya, Bu Ella ya, sampaikan ke berurai air mata tidak banjir itu sudah kalau sudah berucap zikir di tanah suci. Tapi di tanah air pun sama. Kalau hati kita nyambung dengan Allah di atas sajadah kita di tengah malam kita berucap alhamdulillah ya Allah. Semua yang kau berikan ini adalah karunia darimu. Dan kami mohon maaf, mohon ampun kalau belum bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Jadi malah kita bisa menikmati dimanapun kita berada. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Begitu, Budi. Mudah-mudahan menjawab apa yang ditanyakan. Hatur nuhun. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, sudah cukup, Bu Dwi. Sudah cukup. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Teman-teman semua luar biasa sekali dari pertanyaan Bu Dwi tersebut. Jawabannya sangat sekali bagaimana kita tentunya proses tentunya ya Ustadz yang harus senantiasa kita lakukan bukan hasil akhir, tapi bagaimana kita berupaya sesuai dengan usaha kita, ikhtiar kita, bertawakal pada Allah dan senantiasa yang selalu kita hadirkan adalah keberadaan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita ya. Betul. Sehingga ketika apapun kita dalam melakukan pekerjaan atau beban yang sangat menumpuk ketika kita tadi menjalankannya dengan penuh kecintaan karena Allah, insya Allah harus yakin pasti akan ada solusinya, pasti akan ada jalan keluarnya, pasti akan ada hasil yang terbaik. Walaupun tidak bisa langsung saat itu kita bisa mendapatkannya. Alhamdulillah. Dan memang kita tahu sekali bagaimana zikir-zikir kita itu harus berisi ya, insya Allah. Insya Allah teman-teman sendiri betul sekali tadi kata Ustadz, sangat nikmat sekali kita berdoa di Arafah. Tapi tidak ada salahnya kalaupun saat ini kita belum bisa ke sana ya. Insya Allah di sini pun kita bisa selalu berdoa kepada Allah dengan penuh kehusyuan ya, kita memohon kepada Allah. Tadi seperti kata Ustadz Budi, nikmati saat sujud kita memohon kepada Allah. Itu betul-betul saya merasakan ilmu yang luar biasa dari Ustadz Budi setelah pulang dari sana, dari pulang haji, bagaimana sujud ya. Hadirkan Allah selalu bersama kita. Insya Allah beban kita akan terasa ringan, segala persoalan akan senantiasa selalu diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, tadi seperti yang kata Ustadz, selalu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah ya, insya Allah. Itu barangkali waktunya juga sudah hampir habis ya, Bu Dwi. Mungkin kita akan minta Ustadz untuk berdoa bersama. Kepada Ustadz dipersilahkan. Mangga. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang berbahagia, kita berdoa untuk keselamatan kita, kesehatan kita, dan memohon pertolongan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Wa hayyina Rabbana bis salam wa adhilna jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, darimu bersumber keselamatan dan engkaulah asal dari keselamatan. Selamatkanlah kami ya Allah dalam perjalanan kami. Selama kami di sekolah, dalam perjalanan pulang kami, selama kami di rumah, selama kami di dunia, ya Allah. Selamatkanlah kami agar kami tidak tersesat. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk bertahan di jalan-Mu yang benar. Selamatkan pula kami dari segala musibah dan bencana. Dari segala virus dan bakteri. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Sungguh kami hanya berlindung kepadamu. Dan hanya Engkaulah yang mampu melindungi kami. Kami hanya berlindung kepadamu. Kami hanya mohon pertolongan kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang mampu melindungi kami dan mampu menolong kami. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ahsanul jaza Ustaz Budi yang sudah menyampaikan materi dan juga sekaligus barusan menuntun kita bersama-sama berdoa. Semoga doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mangga Ustaz Budi hatur nuhun Ya, pisan. saya izin untuk Barangkali live akan duluan. meninggalkan ini ya. Akan kembali Mangga macul. Ustaz hatur nuhun. Salam untuk Ibu. Assalamualaikum. Ya, mangga, Nuhun. Masya Allah, barokallah Ustaz. Amin, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hatur nuhun. Mohon salam ke Ibu, sehat. Ya. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita patut bersyukur ya mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa sekali, terutama untuk menguatkan spiritual kita semuanya. Ini mudah-mudahan dikala, tapi mudah-mudahan dengan pencerahan barusan dari Ustadz senantiasa bisa menjalaninya dengan tidak menjadi beban. Kita berusaha semampu kita, berjuang semampu kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan layanan yang terbaik untuk anak didik kita, untuk para orang tua yang menitipkan putra-putrinya kepada kita semua. Kita juga berdoa mudah-mudahan COVID segera berlalu dan aktivitas bisa segera pulih kembali ya. Teman-teman kita, para sopir, catering juga senantiasa bisa beraktivitas lagi seperti kita semuanya ya. Kita selalu memohon kepada Allah, semoga Allah selalu memberikan rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Yakin ya, Allah sudah mengatur kita semua dari lauh mahfuz ya. Kemudian sebelum saya tutup, nanti saya serahkan kepada Bu Dwi. Teman-teman perlu saya ingatkan, yang pertama terkait dengan sekarang ada beberapa anak-anak yang suka ke sekolah, ya terkait kesulitan sinyal dan kesibukan orang tua atau yang lainnya. Mohon diingatkan untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, ya. Jadi tolong sekali kita tetap harus berjaga-jaga, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini kemarin saya sudah menyampaikan kepada Satpam untuk tidak memasukkan anak ke sekolah apabila tidak memakai masker. Ya, ini perlu nanti minta bantuan dari para wali kelas. Di Japri mungkin ya, kalau di grup kelas kan tidak semua anak-anak ke sini. Ini jangan sampai mengundang para orang tua lebih banyak untuk menitipkan anak-anaknya di sekolah ya, karena kita belum saatnya sekolah dibuka. Ini mohon pengertiannya, jangan sampai nanti orang tua jadi saling tahu ya, kemudian nanti pada ingin ke bu gurunya menitipkan putra-putrinya hadir di sini. Mohon pengertian dan kerjasama dari semua. Termasuk dimohon sekali kepada seluruh guru dan karyawan untuk disiplin juga terhadap protokol kesehatan, ya. Jangan mengabaikan di sini, karena kadang-kadang saya suka melihat tanpa masker, ya, tanpa face shield, ya. Ini tolong dipakai pada saat kita memang bersama-sama dengan yang lain. Ini untuk menjaga kesehatan kita juga, insya Allah ya. Insya Allah ini untuk kebaikan kita. Juga satu hal lagi, mohon terkait dengan aturan berpakaian ya untuk seluruh guru dan karyawan di lingkungan Ibnu Sina. Saya lupa karena sekarang bergabung juga teman-teman yang baru, khususnya untuk bagaimana aturan berpakaian atau aturan yang lainnya di Ibnu Sina. Mungkin perlu saya ingatkan kembali untuk yang putri, satu, tidak memakai make up ya, dalam artian tidak memakai make up berlebih. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang sopan, ya. Kalaupun memakai celana panjang, itu roknya 10 cm di atas lutut, ya. Jadi tidak
pantat tidak kelihatan kemana-mana. Mohon maaf saya perlu sampaikan ya. Kemudian juga memakai kaos kaki untuk guru-guru putri ya, karena ini bagian dari yang kita ajarkan kepada anak didik kita untuk menutup aurat ya, untuk menutup aurat. Ini bagian dari pendidikan. Dan ini memang ada dalam Al-Qur'annya ya. Ini mari kita coba belajar sedikit demi sedikit. Kemudian juga mohon sekalipun kita PJJ, baik bapak-bapak dan ibu-ibu tidak menggunakan sandal ke sekolah. Ya. Jadi memakai sepatu kalau ke sekolah ya. Walaupun ini PJJ, perlu saya ingatkan lagi karena ini kita memang mau niatkan bekerja, walaupun nanti aktivitas di sekolahnya kita memakai sandal, tidak apa-apa ya. Tetapi setidaknya dari rumah ke sekolah itu memakai sepatu. Dan untuk guru putra dimohon untuk tidak rambut panjang ya. Ini mohon yang rapi dan tidak memakai yang aneh-aneh ya. Itu saja kalau dari saya. Bu Dwi ada yang disampaikan, Bu Dwi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, tidak ada lagi, kita tutup saja ya pertemuan ini. Terima kasih kepada Bu Dwi yang sudah menjadi host. Ya. Yang terakhir ini saja barangkali. Bu Ella sebentar, boleh izin? Ya, sedikit menambahkan teman-teman sekalian. Mangga, silakan. Apa namanya? Karena kita di sekolah ini ya, maksudnya di dunia pendidikan, barangkali juga kita bisa sama-sama saling menjaga sikap ketika kita berinteraksi dengan teman-teman guru jenis ya, laki dan perempuan maksudnya seperti itu ya. Nah, itu juga barangkali kita jaga etikanya. Itu saja barangkali Bu Ella tambahannya. Ya. Hatur nuhun Bu Dwi, sudah dilengkapi, alhamdulillah. Saya lupa. Ya, tolong ya kita saling menjaga saja karena ini adalah bagian dari adab bergaul antara ikhwan dan akhwat ya. Ya itu saja, sudah cukup. Insya Allah bulan depan kita bertemu kembali di sesi yang lain dengan penceramah lain, dengan materi lain. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah, dan kelapangan hati, kelapangan untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Kita tutup saja acara ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman semua, sebelum ditutup ada konsumsi ya, ada snack. Jangan lupa. Jangan langsung pulang, ada snacknya ya. Hatur nuhun. Ya, Bu Dwi hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak, wilujeng tuang snack. Saya tutup ya. Ya, boleh Bu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.